Perkenalkan, nama saya Matro Ina Hanalaa. Saya akan menjelaskan beberapa alat laboratorium kimia. Yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Ukurannya alat ini mulai dari 10 ml sampai 2 liter. Fungsi untuk mengukur volume larutan dalam jumlah tertentu dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Kelebihannya dilengkapi dengan bibir tuang agar mudah dalam menuangkan larutan yang diukur volumenya, dan kaki yang berbentuk heksagonal agar larutan tidak mudah tumpah. Gelas ukur cocok untuk pengukuran secara kuantitatif, terutama gelas ukur di bawah 100 ml. Kekurangannya tidak dapat digunakan untuk mengukur larutan atau cairan dalam kondisi panas. Yang kedua, alat pipet ukur. Pipet ukur adalah alat yang terbuat dari gelas. Fungsinya untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang sangat tinggi. Kelebihannya memiliki skala yang sangat tinggi. Ujung bagian bawah dibuat runcing sehingga dapat memperlambat keluarnya atau masuknya zat cair. Kekurangannya, penggunaannya sedikit sulit karena dalam pengambilan larutan harus menggunakan bantuan bulb atau pipet pump untuk menyedot larutan yang berbahaya. Yang ketiga, gelas kimia atau beker gelas. Gelas kimia berbentuk gelas tinggi berdiameter besar dengan skala sepanjang dindingnya. Ukuran alat ini ada yang 50 ml, 100 ml, dan 2 liter. Fungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang kedua, menampung zat kimia. Yang ketiga, memanaskan cairan. Yang keempat, media pemanasan cairan. Kelebihannya terbuat dari bahan gelas Pyrex sehingga tahan panas apabila digunakan untuk pemanasan larutan. Kekurangannya tingkat keakurasian rendah sehingga tidak cocok digunakan untuk mengukur volume yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Perkenalkan, nama lengkap saya Seniawati Alokalegi. Saya akan menjelaskan beberapa alat laboratorium kimia. Yang keempat, buret. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Fungsi dari buret untuk mengukur volume suatu cairan atau gas dan digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam sebuah eksperimen. Kelebihan dari buret adalah terdapat keran dan lubang yang lurus untuk membuka dan menutup celah pada bagian buret sehingga cairan di dalam buret dapat keluar sedikit demi sedikit. Kekurangannya dalam penggunaan proses titrasi, terutama dalam mengontrol keluarnya cairan dari keran pada saat melakukan titrasi. 5. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang berbentuk tabung yang terbuat dari kaca atau plastik dan terbuka di bagian atasnya. Kelebihannya terbuat dari bahan yang tahan akan panas, dan kekurangannya tidak dapat menampung lebih banyak cairan atau senyawa dan sulit ketika ingin dibersihkan dan serta mudah pecah. 6. Batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium, selain untuk mencampur larutan. Fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulasi pada suatu ekstraksi. Perkenalan, nama saya Eko Betseba Jabang. Saya akan menjelaskan alat laboratorium kimia. Yang ketujuh, Bunsen. Bunsen adalah salah satu alat laboratorium kimia yang terdiri dari tabung logam terhubung bahan bakar dengan lubang pemasukan udara. Fungsi Bunsen untuk memanaskan zat-zat dalam laboratorium. Yang kedelapan, mortar dan alu. Fungsi mortar dan alu adalah untuk menghancurkan dan menghaluskan suatu bahan atau zat yang bersifat padat atau kristal dengan diameter alat 10 cm. Yang kesembilan, penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini terbuat dari kayu. Fungsinya untuk menjepit tabung reaksi di saat pemanasan atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Perkenalkan, nama saya Naaman Laulaka. Saya akan menjelaskan beberapa alat-alat laboratorium kimia. Lalu, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu, mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Berukuran sekitar 20 x 10 cm, terdapat 6 batang kayu. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Kelebihan, rak tabung reaksi memudahkan praktikan dan meletakkan tabung reaksi agar larutan tidak tumpah. Kelemahan, hanya tabung reaksi yang bisa muat di dalamnya. 11. Labu ukur. Labu ukur adalah wadah yang berbentuk labu dengan leher yang panjang dan bertutup, terbuat dari kaca dan tidak boleh terkena panas karena dapat memuai. Di bagian leher terdapat lingkaran graduasi, volume toleransi, suhu kalibrasi, dan gelas-gelas. Ukurannya mulai dari 1 ml hingga 2 liter.
Fungsinya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengecerkan larutan dengan keakurasian yang tinggi. Kelebihan bisa menunjukkan dengan tepat volume cairan pada suhu tertentu karena leher labu ukur dibuat relatif sempit sehingga sedikit perubahan volume cairan akan menyebabkan perbedaan ketinggian cairan. Kekurangan sulit dalam membersihkan bagian dalam labu ukur. 12. Pipet tetes. Pipet tetes berupa pipa kecil terbentuk dari plastik atau kaca dengan ujung bawahnya meruncing serta ujung atasnya ditutupi karet. Fungsi untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Kelebihan memiliki karet hisap di atasnya sehingga mudah dalam mengambil larutan. Kekurangan tidak dilengkapi dengan skala, hanya digunakan untuk mengambil cairan dengan ukuran tetesan sehingga pada saat mengambil cairan tidak dapat langsung diukur volumenya. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani Dakajo. Saya akan menjelaskan alat laboratorium kimia, yaitu yang ke-13, tabung Erlenmeyer. Tabung Erlenmeyer berbentuk gelas yang pada diameternya semakin ke atas semakin kecil dengan skala sepanjang dindingnya. Ukurannya mulai dari 10 ml sampai 2 liter. Adapun fungsi tabung Erlenmeyer, yang pertama untuk menyimpan dan memanaskan larutan, kedua menampung filtrat hasil penyaringan, ketiga menampung titran atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi. Yang keempat, pada pengujian mikrobiologi digunakan sebagai tempat pembiakan mikroba. Kelebihannya terbuat dari bahan khusus untuk menghindari adanya reaksi antara Erlenmeyer dengan larut. Kekurangannya, unit skala tidak terlalu teliti tetapi cukup memadai untuk penggunaan pengukuran yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Yang ke-14, corong kaca. Corong kaca berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia, untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil, dan sebagai tempat perkembangbiakan mikroba dalam media cair. Kelebihannya terbuat dari bahan yang tahan akan panas, kelemahannya tidak dapat menampung lebih banyak cairan atau senyawa, dan sulit ketika ingin dibersihkan, serta mudah pecah. Yang ke-15, kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketiga proses pemanasan. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever